Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofianti Dihyo, mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Sumber Belajar, khususnya tentang materi lingkungan sebagai media pembelajaran. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia atau KUBI, lingkungan dapat diartikan sebagai sebuah bulatan yang melingkungi atau melingkari. Pengertian lainnya yaitu sekalian yang terlingkung di suatu daerah. Menurut Kamus Bahasa Inggris, pengistilahan lingkungan ini cukup beragam. Di antaranya ada istilah circle, area, surroundings, sphere, domain, range, denominator, means yang masing-masing artinya kurang lebih berkaitan dengan keadaan atau segala sesuatu yang ada di sekitar atau sekeliling. Juga dalam literatur lain disebutkan bahwa lingkungan merupakan suatu kesatuan ruang dengan semua benda dan juga keadaan makhluk hidup termasuk di dalamnya. Termasuk di dalamnya itu manusia dan perilakunya serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan itu sendiri terdiri dari unsur-unsur biotik atau makhluk hidup. Kemudian abiotik yang dikenal dengan benda mati dan juga budaya manusia itu sendiri. Kemudian lingkungan secara umum itu adalah kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam, contohnya seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora maupun fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Jadi, secara singkat, definisi lingkungan itu sendiri secara umum adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan juga mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia itu sendiri. Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang sifatnya sendiri eksternal terhadap diri individu, dikarenakan lingkungan itu merupakan sumber informasi yang diperoleh melalui panca indera yang kemudian diterima oleh otak. Lingkungan itu menyediakan berbagai hal yang dapat menjadi bahan pembelajaran. Jumlah sumber belajar yang tersedia di lingkungan ini tidaklah terbatas. Hal ini sangat bergantung pada sejauh mana yang bersangkutan atau guru atau siswa itu bisa memanfaatkannya secara efektif. Kemudian secara umum lingkungan itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu lingkungan alam atau lingkungan fisik, kemudian lingkungan sosial dan juga lingkungan dalam hal budaya. Lingkungan alam atau lingkungan fisik itu sendiri merupakan segala sesuatu yang sifatnya alamiah seperti sumber daya alam seperti air, hutan, tanah, batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Dalam hal ini flora atau fauna. Kemudian juga sungai, iklim, suhu, dan sebagainya. Selanjutnya untuk lingkungan sosial, ini terkait dengan kehidupan dalam bermasyarakat.
Kemudian selanjutnya lingkungan budaya adalah lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang tentunya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lingkungan yang berada di sekitar kita itu dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Lingkungan itu dapat meliputi masyarakat di sekeliling sekolah, kemudian lingkungan fisik yang di sekitar sekolah, kemudian bahan-bahan yang tersisa atau tak terpakai, kemudian juga bahan-bahan bekas, dan bila dan mestinya dapat diolah kembali, itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber atau alat bantu dalam belajar. Kemudian juga peristiwa-peristiwa alam dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Media pembelajaran lingkungan adalah pemahaman terhadap gejala atau tingkah laku tertentu dari objek atau pengamatan yang ilmiah terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita sebagai bahan untuk pengajaran siswa baik itu sebelum dan sesudah menerima materi dari sekolah dengan membawa pengalaman dan penemuan dengan apa yang mereka temui di lingkungannya. Kemudian juga dapat diartikan bahwa lingkungan itu sebagai media pembelajaran merupakan sebuah pemahaman pengajaran terhadap gejala atau tingkah laku tertentu dari sebuah objek atau pengamatan ilmiah. Dalam hal ini terhadap sesuatu yang ada di sekitar sebagai bahan pengajaran siswa sebelum dan sesudah menerima materi dari sekolah dengan membawa pengalaman dan penemuan dengan apa yang mereka temui di lingkungan mereka. Semua lingkungan yang ada di sekitar itu bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Dari semua lingkungan yang dapat dijadikan sebagai media dalam proses pendidikan dan pembelajaran itu sendiri, secara umum itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini dinilai sebagai sumber belajar yang berkenaan dengan interaksi manusia dengan kehidupan bermasyarakat, seperti organisasi sosial, adat dan kebiasaan, mata pencaharian, kebudayaan, pendidikan, kependudukan, struktur pemerintahan, agama, dan juga sistem nilai. Lingkungan sosial ini dinilai tepat untuk digunakan dalam mempelajari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Yang kedua itu ada lingkungan alam. Lingkungan alam merupakan segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara, musim, curah hujan, flora atau tumbuhan, fauna atau hewan, kemudian sumber daya alam berupa air,
hutan, tanah, batu-batuan, dan sebagainya. Aspek-aspek lingkungan alam tersebut dapat dipelajari secara langsung oleh para siswa melalui cara-cara tertentu. Hal ini mengingat sifat-sifat dari gejala alam sendiri relatif tetap dan tidak seperti lingkungan sosial, maka akan lebih mudah jika dipelajari oleh para siswa itu secara langsung. Siswa dapat mengamati dan mencatatnya segera secara pasti. Kemudian dapat mengamati perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk prosesnya dan sebagainya. Yang ketiga itu lingkungan buatan. Lingkungan buatan sendiri antara lain seperti irigasi atau pengairan, kemudian juga bendungan, pertambangan, kebun binatang, perkebunan, penghijauan, dan juga pembangkit tenaga listrik. Nah, lingkungan ini siswa dapat mempelajarinya dari berbagai aspek, seperti prosesnya, kemudian pemanfaatannya, fungsinya, pemeliharaannya, daya dukungnya, serta aspek lain yang berkenaan dengan pembangunan dan juga kepentingan manusia dan masyarakat pada umumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai lingkungan sebagai media pembelajaran. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.